Tampilannya terlihat? Tampilannya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang expenses in hotel rooms department atau biaya-biaya yang ada di dalam departemen rooms ya. Jadi nanti ini materinya materi terakhir sampai ke UTS ya. Jadi di dalam rooms department itu kan ada room revenue. Nah, di bawahnya room revenue itu ada expense. Nah, expense yang ada di rooms itu nanti ada terbagi dari dua, ada expense yang bersifat fixed expenses, dan yang bersifat variable expenses. Fixed expenses seperti apa saja, seperti biaya gaji, jadi ada atau nggak ada tamu kan kita harus bayar gaji GM-nya, gaji housekeeper, gaji room boy, yang kontrak ya, di luar yang casual ya, atau DW yang kontraknya lebih panjang dan sebagainya. Nah, biaya-biaya ini tuh kamu harus tahu ya, nanti kan kamu di room kira-kira biaya apa saja sih yang ada di dalam room departemen itu, sehingga room departemen bisa menghasilkan profit atau loss atau rugi karena apa, biaya mana yang paling gede gitu ya. Tampilannya sudah bergerak ke slide nomor 2 kan ya? Halo Palembang. Masih di room expense, Pak. Masih yang ini. Sekarang saya pindah ke sini, udah berubah belum? Udah berubah belum? Sudah, Pak. Nah, jadi ini adalah expense yang ada di dalam hotel. Nanti ada departemen rooms, ada departemen F&B. Kalau misalnya ada minor operating department, misalnya kayak kalau Novotel Palembang, misalnya ada golfnya, nanti ada revenue sendiri. Kalau ada spa-nya, nah ini ada departemen yang menghasilkan revenue. Nanti di dalam departemen revenue pun menghasilkan ada expense-nya ya. Nah, ini disebut dengan frontline. Yang back office kayak ING, accounting, sales, engineering, itu masuknya ke ING ya. Nah, fixed cost dan variable cost yang saya sampaikan. Jadi fixed cost itu secara normal, berapapun okupansinya, dia tetap ada gitu ya. Jadi nggak berhubungan dengan okupansi. Nanti kalau yang berhubungan dengan okupansi namanya variabel ya. Jadi setiap ada penambahan kamar, berarti kan amenitiesnya bertambah, mungkin tamunya minta mineral water tambahan, sleeper tambahan, itu namanya variabel. Nah, kalau yang fix itu seperti saya sampaikan biaya gaji ya, terus biaya listrik, terus ada lagi misalnya biaya untuk pest control kan, untuk supaya di kamar itu atau di koridor kamar tidak ada serangga, tidak ada binatang-binatang kecil, kita menggunakan jasa yang namanya pest control ya. Nah, pest control ini masuknya sebagai fix dan tetap gitu ya, karena ada atau tidak ada penjualan tetap kita bayarnya kontrak. Misalnya sebulan kontrak bayar 5 juta, ya udah bayar 5 juta, mau okupansi 100% kayak okupansinya 60%, tetap bayarnya 5 juta fix gitu ya. Termasuk kita biaya misalnya menggunakan sistem, misalnya kamu pakai apa sih, Opera atau Realta gitu ya. Misalnya bayar realtanya sebulan untuk front office misalnya 30 juta, ya udah tiap bulan akan di-expand 30 juta. Berapapun okupansinya, expand-nya tetap 30 juta gitu ya. Kita lanjut. Berubah nggak? Berubah nggak? Masih di mana? Masih di fixed cost dan variable cost. Nanti, nah ini udah berubah ya. Nah ini contoh dari fixed cost ya, biaya kamu. Misalnya kamu sewa tanahnya, bikin hotel tapi nyewa tanah sama pemerintah gitu ya. Tanah sewanya 30 tahun. Jadi kamu
30 tahun dibagi tahun, terus dibagi 12, jadi setiap bulan misalnya bayar biaya sewanya misalnya 200 juta gitu. Ya, berapapun okupansi kamu harus tetap bayar segitu ya. Terus biaya gaji sudah saya sampaikan tadi ya, terus biaya asuransi kesehatannya, asuransi kesehatan GM, asuransi kesehatan FOM, semua departemen head, semua karyawan, dia tidak mengikuti okupansi. Jadi berapapun okupansinya, tetap harus dibayar asuransinya, dibayar gajinya, dibayar kalau memang gajinya termasuk pajak ya dibayarin pajaknya. Tapi beberapa hotel pajak karyawan itu ditanggung oleh karyawan ya. Misalnya gaji kamu misalnya 5 juta, dibilangnya gross, berarti kamu nggak terimanya nggak 5 juta, nanti dipotong pajak. Potong pajak nanti misalnya kurang lebih 5 atau 6% misalnya. Jadi kamu bisa terimanya dari 5 juta, misalnya jadi 4,5 juta. Nah, itu bedanya gross sama net ya. Kita lanjut. Oh iya. Lama ya. Nah, ini tadi kan biaya gaji ya, itu biaya yang tetap. Provisi itu cadangan. Zaman dulu tuh kita mencadangkan, kan suka barang suka rusak ya. Sama tamu misalnya tumbler di kamar kan pecah, atau apa sih namanya hair dryer misalnya rusak, atau linennya kebakar, atau karena orang rokok kebakar, atau linennya kena spot dan sebagainya. Nah ini itu apa namanya pembelian kita mencadangkannya fix gitu ya. Kalau zaman dulu kita boleh mencadangkan, tapi tahun terakhir 5 tahun terakhir kita tidak bisa mencadangkan. Jadi mencadangkan tuh gini, misalnya kamu dalam setahun kamu cadangin 5% dari revenue untuk ganti linen, ganti tumbler, ganti peralatan yang ada di kamar gitu ya. Nah dulu boleh kita cadangkan, nah sekarang peraturan akuntansinya nggak boleh dicadangin. Harus langsung waktu kamu beli PO langsung dibiayakan ya. Nah kayak di kamar kan ada in-house movie atau in-house TV ya. Biasanya kita langganan sama misalnya Indovision. Misalnya untuk 50 channel misalnya bayar 20 juta. Nah ini kan sama, ini fix. Jadi berapapun okupansinya kamu bayar apa namanya bayar subscription televisinya tetap 20 juta misalnya untuk 60 channel TV gitu ya. Musik entertainment kalau kamu di lounge, di lobby kan ada musiknya ya. Nah itu kan musik kita bayar karena itu ada yang namanya apa namanya itu hak ciptanya ya. Jadi kita berbayar. Reservation juga. Kalau hotel brand-brand besar itu dia meminta biaya reservasinya, walaupun reservasinya langsung ke hotel gitu ya. Tapi kan atas nama brand atau menggunakan websitenya, kita wajib bayar reservation expense. Biasanya nilainya fix atau bisa juga variabel. Kalau variabel biasanya 1% dari total room revenue. Misalnya room revenue-nya 1 miliar, 1%-nya misalnya jadi 100 juta atau 10 juta dan sebagainya ya. Ini reservation expense. Subscription kalau zaman dulu kan kita ngasih ke kamar tuh koran segala macam, karena sekarang sudah, apalagi kemarin kejadian pandemi, kita sudah nggak ngirim lagi koran dan orang lebih banyak menggunakan digital ya. Tapi kalau misalnya kamu berlangganan, berlangganan apa ya, buletin kalau kamu di hotel suka lihat kan di lounge suka ada misalnya Jakarta Kini, majalah tentang pariwisata, itu kan kita berbayar, kita langganan. Nah masuknya ke sini ya, subscription. Biaya HRD kalau kamu ada training, misalnya anak Evo ada training Evo, terus training reservation, semuanya biaya training masuk ke sini. Nah, terus sales and marketing juga ini fixed cost, jadi ada atau tidak adanya tamu, tetap kita bayarin gaji marketing, anak sales, anak markom, segala macamnya. Terus kalau ada pinjaman di bank, kita nyicilnya setiap bulan fix, misalnya kita pinjamannya, itu bangun hotelnya 20 miliar utangnya, berarti sebulan misalnya kita harus bayar ke bank 200 juta gitu. Nah 200 juta itu fix selama misalnya 10 tahun. Jadi tiap bulan kamu biayakan ke biaya loan atau interest sebagai biaya cicilan utang gitu ya. Itu juga fix ya.
Nah, nanti juga ada beberapa contoh fix lain, tapi secara umum fixnya ada tercover di bagian-bagian yang barusan saya sampaikan ya. Setelah fix, kita beranjak ke variabel. Nah, ini variabel yang kita harus kontrol ya. Jadi setiap penambahan kamar kan, misalnya hari ini okupansi 70 kamar occupied gitu ya. Terus tiba-tiba naik jadi 80 kamar yang occupied-nya. Nah, berarti kan amenitiesnya yang kepake 80 kamar ya nggak? Sleeper-nya akan kepake tamu. Beberapa hotel sleeper bisa dipakai berulang ya. Tapi paling banyak 2-3 kali ya, karena memang sleeper-nya juga tipis dan sebagainya. Tapi kalau kamu di brand besar, sleeper-nya mungkin tahan lama atau kuat segala macam, juga kita jaga mutu ya, jadi nggak nyampe dipakai berulang-ulang. Jadi dianggap expense langsung hilang. Jadi waktu terjadi revenue, dianggap semua expense-nya hilang. Pada kenyataannya mungkin sama housekeeping dipasang lagi. Nah, itu adalah untuk kontrol saving-nya, untuk saving cost-nya ya. Tapi kan tetap kamu sebagai housekeeping akan setup amenities-nya lengkap ya. Sleeper-nya 2, air mineralnya misalnya 4, terus notepad atau pulpen, pensil, mungkin candy, atau mungkin ada coklat kalau memang ada pakaian dan servis dan sebagainya. Nah, itu variabel-variabel itu akan dihitung setiap akhir bulan. Nah, variabel ini yang naik turun. Jadi kalau okupansinya makin tinggi, harusnya ininya makin naik. Tapi kalau yang bagus, okupansinya tinggi, ininya kenaikannya tidak linear ya, maksudnya nggak langsung otomatis naik. Berarti si housekeeping bisa saving cost, kayak yang tadi itu. Dan kita beberapa hotel juga melakukan yang namanya energy conserving planet ya. Misalnya kita menyarankan tamu bahwa kalau tamu stay lebih dari 1 malam, kalau towel yang kamu dicuci, tinggal di hanging nanti. Tapi kalau di bawah, nanti kan kita cuci. Nah, bantu di hanging itu kan bantu saving cost ya. Jadi kita nggak usah nyuci laundry-nya gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh nanti saving yang akan dilakukan baik oleh housekeeping, engineering. Engineering bisa juga melakukan misalnya dengan water, klosetnya ya. Klosetnya itu misalnya untuk flushing buang air kecil misalnya berapa liter gitu ya. Nah, ada alat yang baru itu si klosetnya yang akan saving. Jadi nggak nge-flushnya akan banyak gitu ya, tergantung kebutuhan. Malah beberapa hotel brand yang bagus udah menggunakan sensor gitu, jadi nggak usah. Dia akan mengikuti besaran loadingnya gitu ya, kotorannya gitu ya. Amenities lain adalah bed sabun ya, soap bed amenities. Nah, beberapa hotel sudah menggunakan yang untuk saving menggunakan yang dispenser itu ya, kamu bisa lihat ya. Jadi sehingga kalau yang zaman dulu kan menggunakan sabun kayak batangan gitu ya, dan banyak diambil tamu. Nah, kalau yang dispenser kan bisa diisi ulang. Nah, itu juga salah satunya, satu contoh bisa menjadi saving, tapi juga bisa menjadi buat brand karena fragrance-nya, wanginya tuh bisa disesuaikan. Jadi kalau kamu stay di mana, misalnya di hotel Bulgari gitu ya, atau Ritz-Carlton gitu, kamu lihat ya bed amenities-nya khusus gitu. Dia ya sekelas dengan harga kamar ya, harga kamarnya mungkin di atas 2,5 juta, 5 juta. Jadi amenities-nya sangat eksklusif gitu. Nah, itu ada salah satu contoh. Nah, nanti gimana kita menentukan mau pakai apa brand, misalnya Ritz-Carlton sabunnya pakai apa gitu ya, Bulgari pakai apa. Tapi kalau brand yang select brand, misalnya 4Point, Fairfield, atau misalnya Courtyard, yang mau pakai apa, biasanya ditentukan dari brandnya, dari Marriott-nya, atau dari Accor-nya, atau dari Intercon-nya. Nah, supaya membedakan, karena harga kamarnya juga beda ya. Jadi setiap isi kamar sesuai dengan harga kamarnya. Jadi jangan sampai level brandnya 4Point atau Courtyard, tapi sabunnya pakai yang Bulgari, atau sabunnya Ritz-Carlton, St. Regis, itu kan kemahalannya. Laundry juga. Nah, laundry ini variabel seperti saya sampaikan. Jadi kalau beberapa tamu asing yang perusahaannya sudah sangat concern dengan sustainability, pasti dia ngikutin. Maksudnya kalau tamu kita sebagai hotelier menyarankan
nggak semua towel langsung dicuci, tapi bisa di hanging untuk bisa dipakai lagi. Nah itu kan membantu kita laundry expense-nya nanti tidak linear naik gitu ya. Jadi tidak terjadinya setiap revenue selalu ganti towel, kecuali tamunya cuma semalam ya. Kalau check out tamu baru ya harus ganti. Tapi kalau tamunya long stay misalnya lebih dari sehari atau lebih dari 2 malam, ada beberapa tamu yang sudah concern dengan ini, dia mencoba untuk mengikuti saving cost yang disarankan oleh hotelnya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tampilannya kelihatan kan? Tampilannya kelihatan nggak? Suara saya jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah ini dekorasi juga kalau kamar-kamar ya biasanya kamar VIP kita dekor selain animal towel, terus mungkin juga kalau honeymoon kita set up honeymoon amenities-nya, ada flower bouquet dan sebagainya, itu masuk ke variable expense ya. Ya supply yang ada di kamar kayak candy, terus pulpen ya yang di kamar, terus apa lagi? Yang langsung habis itu biasanya coaster, mineral water, slipper tuh yang biasanya langsung kadang dipakai tamu ya habis malah nambah lagi dan sebagainya. Itu maksudnya ke variabel. Nah di sini gunanya housekeeping kita ngebantu untuk juga menjaga ya, jadi jangan ya sebisa mungkin kita kadang-kadang kan banyak juga tamu yang minta lagi gitu ya. Kadang-kadang kita harus juga bisa menjaga efisiensi saving cost-nya, kalau enggak ya repot gitu, karena setupnya nanti udah di slide berikutnya saya akan kasih tahu cara menghitung room costing-nya ya. Oke, kita lanjut ke variable cost lainnya. Oh ya, printing kan di kamar juga mungkin ada menu room service gitu ya. Menu room service walaupun itu makanan tapi masuknya di rooms ya, karena kan itu nanti adanya di rooms gitu. Jadi room sudah ada expand untuk printing termasuk menunya FB ya. Walaupun nanti revenue-nya masuk ke F&B gitu ya. Terus ada lagi entertainment kalau di kamarnya beberapa hotel menggunakan Netflix atau beberapa hotel ada ngasih juga kayak apa ya, mungkin tambahin PS5, PS6 segala macam gitu ya. Nah, biaya-biayanya dibebankan ke masing-masing kamar. Biasanya telepon kalau datang dari tamu, dari kamar keluar. Tapi sekarang udah jarang ya, orang lebih prefer menggunakan mobile phone ya, handphone masing-masing. Jadi di hotel sekarang revenue telepon departemen itu sangat kecil, malah nggak ada. Transportation, misalnya tamu minta di pick up, minta dijemput dari bandara ke hotel atau dari hotel ke bandara gitu ya. Itu nanti masuk sebagai room other revenue ya, atau revenue-nya si concierge itu biasanya. Nanti juga biasanya ada konsinyasi dengan taksi, misalnya hotelnya jadi pangkalan taksi Bluebird gitu kan. Biasanya kita ada kerjasama sama Bluebird-nya. Biasanya Bluebird-nya mungkin meminjamkan satu kendaraan operasional atau memberikan diskon sewa mobil dan sebagainya gitu ya. Nah itu contoh dari variabel expense juga. Nah kalau kamu bangun hotel, kamu pakai brand, kamu kan harus bayar manajemen fee-nya. Itu juga sama, itu variabel. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah ini contoh dari kita menghitung variabel ya. Jadi nanti itu di laporan roomnya itu bisa ketahuan. Misalnya untuk satu room boy itu pegang 20 kamar ya untuk make up. Satu room boy misalnya ini gajinya di Amerika menggunakan gaji per jam ya. Misalnya per jamnya 24 US dollar. Jadi dalam satu kamar dia membutuhkan waktu 30 menit. Jadi bayarnya gajinya si room attendant-nya ya 30 menit dari 24
dolar per jam. Jadi setengahnya berarti $12 gitu ya. Nah sama kayak di Indonesia. Kalau di kita nanti ngitungnya dari harga UMK. Misalnya di Palembang, misal UMK-nya 4 juta. 4 juta dibagi 25 hari kerja. Misalnya 25 hari kerja 4 juta bagi 25, misal katakanlah 50.000 gitu ya. Nah 50.000 itu gaji seharinya, gaji seharinya misal 150.000 gitu kan. 150.000 dibagi dia sehari dapetin misalnya 20 kamar. Jadi per kamarnya biaya room boy-nya, gaji room boy-nya misalnya 20.000 lah gitu ya. Nah, di situ kita hitung gitu loh. Jadi untuk menyiapkan kamar itu dibutuhkan kan di setup sama anak housekeeping sama room boy. Room boy ada gajinya dong gitu ya, dimasukin. Terus apalagi linennya diganti baru. Jadi linen itu biaya laundry-nya berapa sih nyuci? Misalnya dia nyucinya outsourcing ya. Satu linen misalnya 10.000, dimasukin 10.000. Terus gas supply apa aja di situ cost-nya. Misalnya ada air mineral, ada tadi sabun, segala macam dimasukin. Paper supply misalnya ada tadi apa notepad, dan segala gitu-gitu ya. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam komponen variabel. Nanti kita hitung. Nanti di halaman selanjutnya kita hitung pakai yang bahasa Indonesia, pakai rupiah lebih gampang. Jadi secara umumnya bahwa untuk menjual satu kamar itu dibutuhkan ada fixed expense, ada variabel. Ini variabelnya ya. Nah, ini contoh beberapa various expense yang ada di rooms ya. Yang pertama commission. Kita kalau kerja sama travel agent, mau online, mau offline, kita kan bayar komisi ya. Bisa kita ke Traveloka. Traveloka misalnya kamu beli di Traveloka untuk Windem misalnya harganya 1 juta gitu ya. Si Windemnya nggak dapat 1 juta, dia akan dipotong misalnya 20% gitu ya. Berarti dia hanya terima 800.000. Nah, si 200.000 ini dibiayakan sebagai apa? Sebagai komisi. Atau misalnya ada agent gede, misalnya MG. MG ngirim tamu ke Windem. Harga kamarnya sama 1 juta, tapi sama si siapa tuh namanya kontrak sama Windem sama MG-nya 1 juta, tapi si MG jual ke tamunya 1,2. Nah, 200-nya itu nanti haknya si MG gitu ya. Jadi yang didapetin hotel ya dipotong dengan komisi. Ada 2 modelnya ya, ada komisi yang dibayar. Maksudnya dibayar full dulu ke hotel, nanti hotel transfer. Zaman dulu seperti itu, tapi sekarang udah dipotong langsung. Jadi mau Traveloka langsung dipotong. Jadi walaupun dijual di Traveloka 1 juta, sama Traveloka ditransfer ke hotelnya 800.000 karena dipotong 20% misalnya commission ya. Nah ini salah satu contoh yang masuk ke biaya komisi ya. Jadi nanti kalau saya tanya di UTS biaya commission apa aja kamu harus tahu ya. Salah satunya itu bayar offline travel agent atau online travel agent. Nah, travel agent apa aja? Ada Traveloka, tiket.com, Blibli, segala macam ya. Oke, kita lanjut. Setelah commission expense, kita masuk ke laundry. Tadi kan laundry ya. Jadi setiap kamar, apalagi kalau kamar dipakai cuman length of stay semalam, itu kan kamar langsung sama room boy besok diganti ya. Diganti kan ada biaya nyucinya dong. Nah, biaya cuci laundry-nya masuknya ke sini. Terus biaya transport tadi, kalau tamu di pick up ke airport, di drop, ada beberapa tamu yang kita tagih ya, misalnya bayarnya dari Windem ke mana, airport yang Palembang, misalnya 300.000 gitu ya, one way gitu ya. Tapi ada juga yang udah include sama si seller dijual include transportation gitu kan. Nah kalau include transportation nanti ada expense yang ditagih dari misalnya dari Bluebird atau dari perusahaan-perusahaan transportation ke hotel. Nanti biayanya masuknya ke guest transportation ya. Kalau linen, kalau kamu ini kan buat laundry-nya, kalau linen untuk belanjanya. Misalnya kamu kurang itunya apa namanya towelnya. Nah, beli towelnya masuknya ke sini. Buat towel, beli sheet. Face towel yang sering hilang tuh face towel ya di hotel. Biasanya banyak diambil tamu. Atau hand towel juga sering diambil tamu. Nah, diambil tamu kan loss tuh. Waktu kamu beli lagi, belanja lagi linennya, kamu bebanin ke sini ya. Bukan dibebanin ke laundry, tapi ke linen expenses. Selanjutnya gas supply nih yang ada di kamar ya. Dulu kan ada newspaper ya.
Terus kalau ada ini kan ada coffee tea ya, ada coffee tea, mineral water, ada gula segala macam. Ini masuknya ke gas supply. Terus kalau ada flower decoration, terus kalau ada misalnya minibarnya termasuk ice dan sebagainya. Hanger kalau misalnya hilang atau hangernya laundryan juga dicas ya masuknya ke variabel ya. Satu contoh. Susain buat bersihin semir gitu ya. Terus cleaning expense yaitu kayak untuk biaya chemicalnya, misalnya untuk ngebersihin kamar kan, housekeeping kan pakai chemical tuh. Terus udah gitu kan disemprot ya wangian supaya kamarnya fresh gitu. Nah itu masuknya ke cleaning supplies ya. Kita lanjut printing. Nah printing ini sekarang sih udah mulai berkurang ya semenjak kejadian pandemi kita mengurangi printing semuanya menggunakan digital. Tapi ada beberapa hotel yang masih menggunakan printing. Kayak tadi menu F&B, menu room service yang ada di kamar masuknya ke rooms walaupun revenue-nya masuk di F&B ya. Oke, lanjut. Nah ini tampilannya kelihatan nggak? Ntar saya ngomong sendiri, tampilan nggak kelihatan lagi. Tampilan kelihatan kan? Halo, Palembang. Butuh kelihatan nggak? Tampilannya. Terlihat. Oke. Nah ini nanti kalau kamu kan udah masukin expense semuanya ya, terus kamu bikin tabelnya P-chart kayak gini. Nah di sini kelihatan nih biaya paling besar apa adalah gaji ya. Jadi untuk biaya di dalam rooms itu paling gede dari gaji. Jadi biaya dari gajinya FOM, executive housekeeper, front desk, semuanya housekeeping semua masuk ke biaya gaji atau payroll ya. Yang masuk benefit makannya kamu di kantin masuknya ke benefit ya, ke payroll and benefit atau related kalau beberapa hotel. Jadi makannya karyawan, seragam karyawan cucinya, termasuk asuransi kesehatan, BPJS, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, jadi nanti kita setiap akhir bulan kamu analisa nih, yang paling gede apa. Nanti kamu compare ke bulan lalu yang lebih besar apalagi nih gitu yang naik atau dibanding ke budget kira-kira expense apa yang meledak atau naik gitu ya. Tapi naik kalau revenue naik mungkin kita bisa consider, tapi lihat nanti percentage-nya ya. Rata-rata misalnya persentase salary 42%, di okupansi misalnya 80. Nah, besok waktu okupansinya turun 70, harusnya persentase-nya naik karena kan biayanya fix ya enggak. Tapi revenue-nya turun berarti si persentase-nya naik gitu ya. Nah, ini contoh-contoh variabel tadi laundry and linen expenses, commission, reservation, bla 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 gitu ya. Nah, breakfast juga ada beberapa hotel yang breakfast alokasi itu dibebanin ke rooms. Misalnya kan ada beberapa hotel tuh satu kamar misalnya harga 1 juta, termasuk breakfast-nya 2. Alokasi breakfast-nya satunya misalnya per pack-nya misalnya 50.000, jadi satu kamar 100.000. Tapi ada beberapa hotel supaya ARR-nya tinggi, jadinya yang dialokasi breakfast-nya 1 ke kamarnya, karena mungkin rata-rata kamarnya juga dihuninya oleh 1 orang. Nah, kalau misalnya pas diisi 2, 1 yang lainnya dimasukin bebannya ke biaya ke complimentary breakfast misalnya gitu ya. Itu tergantung dari masing-masing hotel sih. Ada hotel yang melakukan dua-duanya langsung otomatis masuk ke revenue breakfast, atau bagi 2, sebagian ke expense-nya room, sebagian masuk revenue F&B. Tergantung pendekatannya. Mau bagusin ARR atau bagusin food cost-nya ya. Nah ini contohnya nih nanti kalau kamu pertama kali buka hotel, kamu harus costing dulu. Ini yang di kamar isinya apa aja. Misalnya tadi kan cleaning-nya ada apa aja, gas supply-nya apa aja, harganya berapa, quantity berapa. Nah ini adalah harga, maksudnya cost yang ada di dalam kamar tipenya deluxe. Berarti si orang sales nggak boleh jual di bawah harga ini, ya nggak?
Kalau dia jual di bawah harga ini berarti udah rugi dong. Ini belum termasuk listrik, ya gaji. Ini baru yang variabel ya. Variabel apa namanya? Expense-nya aja, belum yang fix-nya gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya ini actual-nya sama housekeeping besok nggak diganti semua sih. Kayak sleeper mungkin bisa dikasih dua kali tamu stay gitu kalau masih bagus ya. Terus tamu juga mungkin towelnya dikasih 4, dipakainya cuma 2 gitu ya. Air mineralnya mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Nah inilah makanya ini patokan bagi housekeeping untuk setup-nya. Nah setup-nya ini juga patokan untuk supaya sales jualannya nggak boleh di bawah harga bottom-nya ini gitu ya. Kalau deluxe ini misalnya deluxe 200 something lah gitu ya. Berarti dia harus jualnya biasanya sih 2 kali lipat dari ini, minimal 400.000 atau belum, karena belum termasuk lagi biaya gaji, listrik, air, dan sebagainya. Ini contoh untuk ngitung kamarnya deluxe. Mungkin kamarnya junior suite lebih gede lagi karena mungkin item-itemnya lebih banyak atau kualitasnya lebih bagus dan sebagainya. Gitu ya. Ada yang mau nanya nggak, Palembang? Jadi minggu depan udah minggu tenang atau langsung UTS ya? Untuk di minggu depan kita ada praktek dulu Pak, 1 minggu, setelah itu baru UTS. Oh ya, terus berarti nanti UTS-nya sampai materinya sampai sini ya. Ada yang mau nanya nggak, Palembang? Yakin ya, bisa ya. Ntar kalau UTS-nya kudu bisa loh ya. Karena nggak ada yang nanya berarti ngerti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Jadi ini sesi kuliah terakhir sebelum UTS ya. Nanti sudah UTS kita lanjut lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, thank you and see you berarti next 2 week ya. Oke, thank you ya. Thank you Pak. Yuk. Thank you Pak Dino. Thank you. Bye. Guys.